Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Septian dengan nomor induk mahasiswa 1908101131. Di sini saya akan menyampaikan dan juga memaparkan terkait dengan penggunaan TIK, pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar. Tentunya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berkembang pesat, terutama di Indonesia khususnya. Tentunya dari perkembangan TIK ini bisa menjadikan sebuah alat, sebuah informasi di mana sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan juga bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya penggunaan TIK atau pengembangan TIK ini bisa menggunakan atau bisa digunakan sebagai sumber belajar atau bahan ajar. Seperti yang kita tahu, perkembangan TIK sejauh ini cukup jauh dan juga berkembang sangat pesat, khususnya di Indonesia. Terlebih lagi kita sudah memasuki era revolusi industri, bahkan sudah masuk ke 4.0. Di sini artinya penggunaan TIK, penggunaan teknologi dan juga informasi terkait dengan komputer atau kecanggihan alat lainnya itu bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, setelah kita tahu bahwasanya sumber belajar, menurut beberapa para ahli mengatakan bahwasanya sumber belajar itu merupakan suatu dasar atau suatu rujukan, di mana rujukan ini bisa disampaikan dalam metode pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya dari sumber belajar ini akan menunjang keberhasilan dan juga menunjang dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bentuk sumber belajar? Bisa digunakan melalui silabus atau dengan kurikulum atau dengan yang lainnya. Tetapi di sini yang jadi acuan sekarang adalah karena penggunaan TIK ini bisa langsung digunakan, bisa dimanfaatkan dalam dunia pembelajaran, khususnya dalam sumber belajar. Tentunya penggunaan TIK menopang atau bisa menunjang untuk materi pembelajaran. Contoh ketika pembelajaran di sekolah, kemudian pembelajaran di kelas, itu ada yang menggunakan proyektor atau menggunakan laptop, komputer dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh dalam penggunaan TIK atau pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar. Dan juga ada pemanfaatan lain seperti sumber belajar yang lain seperti elektronik, e-book, kemudian PDF, kemudian e-learning atau yang lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan atau salah satu rujukan ketika siswa atau peserta didik itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan TIK, khususnya bagi seorang pendidik, sebagai seorang guru ataupun dosen dalam memberikan pengajaran, khususnya dalam pemanfaatan TIK. Yang pertama ini ada pengembangan kompetensi guru dalam penggunaan TIK. Artinya bagi guru, beliau seorang guru, kemudian pendidik yang istilahnya belum menguasai bidang TIK, itu bisa belajar karena seiring perkembangan zaman tentunya TIK ini sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, pengadaan sosialisasi kepada peserta didik bahwasanya penggunaan TIK akan dijadikan sumber belajar bagi mereka. Dan tentunya pendidik ini akan mensosialisasikan atau ingin memberikan bahwasanya TIK itu nanti akan digunakan dalam materi pembelajaran dan juga digunakan sebagai sumber belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, daya dukung sekolah dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Di sini yang termasuk daya dukung contohnya misalkan ada fasilitas-fasilitas yang sebagai penunjang pembelajaran di sekolahnya. Contoh misalkan dalam suatu instansi, dalam suatu sekolah itu ada lab komputer. Nah, itu salah satu penggunaan TIK atau penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sebagai sumber belajar atau sebagai pengajaran dan pembelajaran.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran mulai menggunakan teknologi berbasis IT sehingga pembelajaran tidak selalu monoton guru menyampaikan pelajaran. Artinya bisa juga pembelajaran ini melalui IT, teknologi. Guru menerangkan dengan video, atau guru menayangkan video, atau justru memberikan animasi atau dalam bentuk lainnya yang sebagai pemanfaatan teknologi, sehingga pola pembelajaran atau sehingga materi pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengadakan studi banding dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang dirasa mumpuni dalam penggunaan TIK sebagai sumber belajar. Di sini yang dimaksud studi banding ini dalam hal mengkomparasikan atau membandingkan sebuah instansi dengan instansi lain yang lebih maju, yang lebih berkembang tentunya dalam penggunaan TIK. Contoh misalkan dalam sekolah A mengadakan studi banding ke sekolah B dengan rujukan atau dengan dasar itu sekolah B lebih maju atau lebih berkembang daripada sekolah A karena penggunaan ilmu teknologi dan lain sebagainya. Alhasil, sehingga nanti ketika sudah melaksanakan kegiatan tersebut, diharapkan sekolah A bisa mengembangkan teknologi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.